Om Swastiastu. Hai semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Desa Nyoman Srinadi, NIM 2323071011. Saya mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai application of genome in biomedical artificial intelligence. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari artificial intelligence. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Nah, artificial intelligence atau disingkat dengan AI ini merupakan kombinasi dari teori, algoritma, dan kerangka komputasi yang memfasilitasi berbagai tugas yang memerlukan atau membutuhkan kecerdasan manusia seperti penalaran, pengambilan keputusan, pengenalan ucapan, pemahaman bahasa, dan persepsi visual. Selanjutnya, keuntungan dari adanya artificial intelligence ini, yang pertama, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen dari kecerdasan manusia. Selanjutnya, kecerdasan buatan ini tidak akan berubah sepanjang masa selama sistem komputer ini ataupun komputer tidak mengubahnya. Yang kedua yaitu kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi atau diperbanyak dan disebarkan. Pengetahuan dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah dari komputer satu ke komputer lainnya. Yang kedua yaitu kecerdasan buatan ini menyediakan layanan komputer yang lebih mudah dan lebih murah dibandingkan harus mendatangkan seorang manusia untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang keempat, kecerdasan buatan ini lebih bersifat konsisten dari kecerdasan manusia. Hal ini disebabkan karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Selanjutnya yaitu keuntungan yang kelima, kecerdasan buatan dapat didokumentasi karena kecerdasan buatan ini dibuat oleh komputer dan dapat didokumentasikan dengan mudah, yaitu dengan melacak setiap aktivitas dari sistem komputer tersebut. Yang keenam, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibandingkan kecerdasan alami atau kecerdasan manusia. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik dibandingkan dengan kecerdasan alami atau manusia itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan mengenai genome in biomedical atau genom di bidang biomedis. Nah, biomedis ini didasarkan pada biologi molekuler dan menggabungkan semua masalah pengembangan kedokteran molekuler ke dalam hubungan struktural dan fungsional dalam skala besar dari suatu genom manusia. Nah, dalam bidang biomedis ini, kecerdasan buatan atau AI ini juga dapat digunakan. Yang mana dalam 5 hingga 10 tahun terakhir ini, bidang kesehatan telah berkembang pesat berkat bantuan dari kecerdasan buatan, terutama pada bidang yang memiliki kumpulan data yang besar yang tersedia untuk dipandang, seperti contohnya pada bidang astronomi atau meteorologi. Nah, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bidang biomedis ini dapat digunakan seperti sistem catatan kesehatan elektronik atau disebut electronic health record, disingkat dengan
IHR. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk data genomik dari studi pengurutan genom itu. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai data pencitraan digital dari pemindai resonansi magnetik. Yang keempat, dapat digunakan sebagai ultrasound, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai sistem patologi digital. Nah, adapun penerapan artificial intelligence dalam bidang biomedis, yang pertama digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Nah, proses diagnosis penyakit ini dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua yaitu AI ini dapat mengenali pola dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Yang kedua, artificial intelligence ini dapat digunakan untuk merawat pasien, yang mana untuk meningkatkan bentuk perawatan menjadi lebih baik, lebih efisien. Contohnya yaitu pengelolaan data pasien, terapi pasien, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu adanya pengembangan obat. Kecerdasan buatan ini dalam pengembangan obat dapat mempercepat proses pengembangan dan meminimalisir biaya. Contohnya yaitu melakukan analisis dan penemuan obat baru. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk simulasi komputer dalam melihat interaksi obat dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam bidang biomedis. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.